bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat Allah, dibenci Allah. Seluruh isi dunia dilaknat Allah, dibenci Allah. Maka orang yang hidupnya hanya ngurusi dunia, ya ikut dibenci Allah, karena ngurusi sesuatu yang dibenci Allah. Isi dunia yang tidak dibenci Allah itu cuma dua. Satu, zikir. Dua, pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, atau aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan zikir, ada hubungannya dengan pendidikan. Itu yang tidak dibenci Allah, itu yang disayangi Allah. Apapun kegiatan dunia ini, kalau nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dilaknat Allah, dibenci Allah. Ada orang kerja semangat le tandang gawe, nganti direwangi turu sawah, ngemit melon. Kerja keras pontang-panting, tapi cita-citanya untuk membiayai pendidikan. Cita-citanya ada hubungannya dengan zikir. Allahu Akbar. Setiap tetesan keringat orang itu bernilai ibadah. Setiap derap langkahnya bernilai pahala. Karena dia melakukan hal yang dicintai Allah. Sebaliknya, ono wong kerja nganti orang ngerti wayah, nganti ora rupa-rupa wong, mbah rupa apa, anake dheweke panggling. Begitu pulang ke rumah jerit-jerit nyeluk ibune, bu, ana gendruwo. Padahal bapake kerja keras ndak karuan polae, tapi cita-citanya sama sekali nggak ada berhubungan dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, sama sekali nggak ada nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena ini acaranya khitan, saya ingin sedikit menguraikan tentang pendidikan khususnya untuk anak-anak. Masalah pendidikan ini sangat penting, Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Berpikir soal pendidikan itu berarti satu, berpikir tentang nasibnya agama. Berpikir soal pendidikan itu berarti dua, berpikir soal nasibnya negara. Berpikir soal pendidikan itu berarti berpikir tiga, soal nasibnya orang tua. Berpikir soal pendidikan itu berarti empat, berpikir soal nasibnya putra. Mikir ke pendidikan niku berarti mikir nasibe agama, mikir nasibe negara, mikir nasibe orang tua, mikir nasibe putra-putra. Ini mengaitkan yang A semua, agama, negara, orang tua, putra. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya larang. Ya kayak bikin sambel dan bumbu sate yang enak rasanya itu nggak gampang, makanya larang. Dan itu rahasia, makanya sate Mendo Wendy's resep bumbunya nggak mungkin dikasih tahu ke warung-warung yang lain. Betul? Nah, iya. Berpikir tentang pendidikan. Pertama, berpikir nasibnya agama. Maju mundurnya agama itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama generasi muda dan anak-anak. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kita tahu agama Islam di Indonesia ini
termasuk besar prosentasenya di seluruh dunia. Dulu kita ranking 1 jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sekarang kita kesalip sama Pakistan. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Dulu. Sekarang di bawah 80%. Itu berarti nambah apa berkurang? Ya Allah, kok enggak semangat ya? Nambah apa berkurang? Tidak menutup kemungkinan 30 tahun ke depan prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia akan berkurang lagi. Bisa-bisa tinggal 50%, bisa-bisa tinggal 40%. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Islam akan hilang dari Indonesia. Saya nggak nakut-nakuti, karena tidak ada jaminan kalau agama Islam akan selalu ada di Indonesia. Quran nggak pernah menjelaskan itu, hadis Nabi nggak pernah menjelaskan itu. Memang Islam itu dijaga oleh Allah. Ila yaumil qiyamah Islam dijaga oleh Allah. Tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia. Sudah banyak negara-negara yang dulunya Islam mayoritas, sekarang Islamnya habis. Contoh Spanyol. Tahu Spanyol? Kidule Pemalang. Pokoknya Pemalang ngidul kok tekan Spanyol. Kalau naik becak 7,5 tahun. Spanyol itu dulu Islam mayoritas di sana. Dibuktikan dengan situs-situs religi. Itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Spanyol sana. Bahkan melahirkan ulama kaliber dunia seperti Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang Andalusia, Spanyol, yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Orang Spanyol. Dulu mayoritas Islam. Sekarang Islam di Spanyol nggak ada 2%. Rusia. Loh, itu dulu mayoritas Islam. Bapak Ibu kalau dengar ada kiai menjelaskan hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang Bukhara, Rusia. Sekarang Rusia jadi komunis, Islam habis di sana. Udah kalau Eropa kejauhan, tetangga kita yang paling dekat Filipina. Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam. Sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya fi amanillah. Tapi lesannya manusia jadi Manila. Padahal aslinya amanillah. Kok kayak nggak percaya ya diomongnya. Sekarang Islam di Filipina habis. Kenapa? Ini lagi-lagi soal pendidikan. Di negara-negara yang saya sebut tadi tidak memperhatikan pendidikan agama di kalangan generasi muda dan anak-anaknya. Maaf ya, di sana itu ndak ada madrasah-madrasah, ndak ada pondok-pondok pesantren. Di sana ndak ada kegiatan sholawatan, pengajian, istighosan, tahlilan, yasinan. Ringkesnya di Filipina itu ndak ada berkat. Makanya Islam habis. Loh, saya kalau ditanya kapan Islam habis di Indonesia, jawaban saya sederhana, kalau di Indonesia sudah tidak ada berkat. Kalau pengen Islam tetap jaya di Indonesia, hidupkan berkat, jangan sampai berkat habis. Hidup berkat. Sampai anti teni omongan saya. Kalau sudah tidak ada istighosan, zikiran, yasinan, tahlilan,
Islam akan habis. Islam tetap eksis di Indonesia itu ya karena adanya tahlilan, yasinan, istighosaan, berkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini soal pendidikan. Berpikir pendidikan berarti berpikir tentang nasibnya agama. Kenapa agama Islam kok bisa berkurang bahkan habis? Gini Bapak Ibu adik-adik para jamaah, kita itu dihadapkan dengan 4 musuh. Jadi kita ini dihadapkan dengan 4 musuh dan kita harus tahu musuh kita siapa. Kalau nggak tahu musuh, wah ini nanti kacau ini hidup. Ibarat orang main sepak bola harus tahu mana kawan mana lawan. Wong bal-balan orang ngerti musuh. Muser wae apa meneh orang ngerti pancere gawang. Kayak muser wae. Kita harus tahu siapa saja musuh kita. Lil mukmini arba'atu a'dain. Bagi orang mukmin itu ada 4 musuh yang harus diwaspadai. Siapa saja mereka? 1. Mukminun yahsudu. Musuh yang pertama adalah sesama orang mukmin yang hasud. Ini pertama. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Orang munafik yang membenci. Ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi, pengen menghabisi Islam. 4, wa syaitonun yudilluhu. Setan yang menyesatkan. Dari 4 musuh ini, bayangan sampean, musuh terbesar dan terberat adalah setan. Betul? Salah. Setan itu musuh yang paling ringan di antara 4 musuh kita. Setan itu paling ringan, paling enteng. Musuh paling berat yang pertama tadi, mukminun yahsudu. Sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Terbukti banyak perjuangan Islam gagal bukan karena setan. Bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tapi karena orang mukmin sendiri yang hasud, yang iri, yang dengki. Ada madrasah itu bubar bukan oleh setan bubarnya, bukan karena orang kafir, tapi ya karena sesama orang Islam sendiri yang iri. Mantan pengurus, aku sekarang males ngurusi madrasah, soalnya aku udah nggak dijadikan pengurus. Orang-orang yang tak kendoni anaknya nggak boleh sekolah di situ, bubar sekarang madrasah. Salahnya aku nggak dijadikan pengurus. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya dateng kok. Jamaah tahlil iso bubar gara-gara wong Islam dewe. Bukan gara-gara setan, bukan gara-gara orang kafir. Jamaah tahlil lingkungan itu ada rutinan jamaah tahlil tiap malam Jumat, bubar gara-gara apa? Ya anggotanya sendiri yang iri. Aku gak didadekke pengurus ya, tak bubarke tahlilan. Wong-wong tak kendoni, aja melu, aja melu, aja melu, aja melu, bubar tahlilan. Halo? Menghadapi orang hasud itu Masya Allah. Berarti musuh terbesar dari warung sate kambing muda Wendy's ini ya sesama warung sate. Betul? Yang iri karena kalah laris. Hati-hati, mulanya kuat-kuatan dukun. Ya Allah. Yang kedua, musuh kedua itu orang munafik yang membenci. Menghadapi orang munafik itu ya susah, karena orang munafik itu luar sama dalamnya beda. Luarnya menampakkan Islam tapi dalamnya menampakkan musuh. Orang munafik itu serigala berbulu domba. Jarene wong Jawa kaya welut kecemplung oli. Wis lunyu banget pisan.
Oh, susah ngadepi orang munafik. Dulu yang paling nyusahin Rasulullah itu orang munafik. Karena orang munafik itu kalau di hadapan Rasulullah menampakkan Islamnya, tapi di belakang Rasulullah pengen menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Lagian susahnya lagi, pimpinan orang munafik itu namanya itu seperti kiai. Sama nggak tahu. Ketua umum pengurus pusat partai munafikin. Lah, ketua umum partai munafikin itu namanya seperti kiai. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya kayak ulama. Ya misalnya namanya Karto, no kan jelas. Orang Arab kok namanya Karto. Halo? Lah ini namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba. Di depan menampakkan Islamnya tapi di belakang menghancurkan. Susah ngadepi orang munafik itu. Hati-hati, hati-hati Mbak Vita, hati-hati menghadapi karyawan-karyawan yang munafikin. Kalau di depan siap bu, di depannya siap bu, tapi hati-hati di belakang, hati-hati. Ada karyawan seperti itu sekarang pakai kaos warna putih. Musuh ketiga siapa? Wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi. Gini ya, orang kafir itu kalau memerangi Islam tidak diperangi secara fisik, tapi cita-citanya tetap pengen menghabisi Islam. Mereka tahu Islam itu nggak bisa diperangi secara frontal, secara fisik. Orang Islam kalau diperangi secara frontal, secara fisik malah menjadi-jadi, semakin kuat ghirahnya, semakin kuat semangat keislamannya. Nggak bisa. Orang Islam Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.